Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertakarrub dan mendekatkan diri untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga untuk mendapatkan pahala yang besar. Setidaknya ibadah salat subuh yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah taala wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, bahwa bacaan di salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan keberadaan kita di masjid ini juga merupakan satu hal yang kita bisa bergembira dan berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita di depan di sisi para malaikat Allah taala satu persatunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi ma indah, bahwa orang yang duduk di rumah Allah untuk saling membacakan firman Allah, Allah akan menyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi kami sebelumnya terkait dengan pembahasan rukun iman yang 6, di mana pada pertemuan terdahulu kita sudah menjelaskan apa itu iman dan bagaimana pentingnya iman dalam kehidupan kita, bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan perbuatan anggota tubuh. Tidak ada iman tanpa salah satu dari tiga ini. Orang yang hanya percaya dan mengucapkan dengan mulutnya tapi tidak ada amalannya, ini orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Tidak beriman walaupun dia mengucapkan dengan mulutnya 2 kalimat syahadat, walaupun dia meyakini kebenarannya tapi tidak ada amalannya sama sekali, tidak mengamalkan rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji kalau dia mampu. Dan ini hal yang disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia yakini kebenarannya tapi dia tinggalkan rukun Islam, maka dia bukan muslim. Walaupun KTP-nya Islam, dia orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada orang beriman yang tidak ada amalannya. Orang beriman itu ada amalannya walaupun sedikit, pasti ada amalannya. Sebagaimana kalau ada orang beramal ibadah, salat, puasa, zakat, haji, mengucapkan juga 2 kalimat syahadat tapi tidak meyakini, maka ini teman-temannya orang-orang munafik. Fid darkil asfali minan nar, tetap kekal dalam api neraka walaupun dia rajin salat, rajin ibadah dan seterusnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak pernah betul-betul meyakini apa yang dia bilang. Tidak pernah betul-betul dia meyakini agama Islam. Dalam Al-Quran, orang munafik itu datang kepada Nabi SAW mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah, Allah adalah sembahan dan engkau adalah utusannya. Orang-orang munafik kalau solatnya di belakang Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus, ikut juga orang munafik di belakang, kena juga doanya Nabi SAW, tapi tidak ada gunanya. Biar didoakan oleh Nabi berulang-ulang, tidak ada gunanya. Orang munafik fid darkil asfali minan nar, karena tidak ada keyakinan.
Maka ini penting bagi seorang muslim untuk meyakini apa saja yang dia amalkan dari ajaran agama, dia yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana keyakinan kita berporos pada 6 yang dikenal dengan istilah rukun iman. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang pertama atau rukun iman yang pertama adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang dikatakan beriman kepada Allah? Ada syarat-syaratnya. Segala sesuatu pasti ada syarat-syaratnya. Di dunia juga seperti itu. Kamu mau dapat ini ada syaratnya, mau dapat itu ada syaratnya, mau masuk ke sini ada syaratnya. Hampir semuanya ada aturannya, ada persyaratannya. Yang kalau dibilang mau, semua orang mau, tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ada syarat-syaratnya. Iman kepada Allah tidak sah. Kalimat tidak sah artinya batal atau tidak sah dari awal. Tidak sah seorang beriman kepada Allah sampai dia mengimani 4 perkara tentang Allah. Yang pertama, mengimani keberadaan Allah. Allah itu ada. Al-iman biwujudillah. Ada, Allah itu wujud, ada. Yang kedua adalah al-iman, beriman bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Iman bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Ini biasa disebut dengan istilah rububiyah. Rububiyah itu artinya sifat-sifat ketuhanan. Allah punya sifat-sifat sebagai Tuhan. Bahwa Allah Tuhan alam semesta. Kita yakini Allah sebagai Tuhan. Kita yakini Allah ada, kemudian kita yakini Allah sebagai Tuhan. Yang ketiga, mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani nama-nama dan sifat Allah. Kita yakini Allah punya nama dan sifat yang sempurna, tidak ada kurangnya dari sudut pandang manapun. Dan yang terakhir, mengimani bahwa Allah Ta'ala adalah sembahan yang berhak diibadahi satu-satunya. Ya. Yang biasa disebut dengan sifat uluhiyah atau ilahiyah. Allah adalah ilah, sembahan kita. Nah, ini 4 perkara wajib diimani tentang Allah. Kapan hilang salah satunya, maka tidak sah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari yang paling penting, atau kita undurkan yang paling penting paling belakang, karena ini yang paling penting kita undurkan. Ya, yaitu mengimani bahwa Allah Ta'ala adalah sembahan satu-satunya. Ini kita undurkan paling belakang karena 3 yang pertama ini tidak terlalu sulit untuk kita amalkan. Yang pertama, mengimani Allah itu ada. Allah itu wujud. Istilahnya kalau dalam ilmu usuluddin dikatakan wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Kalau selain Allah namanya mumkinul wujud. Selain Allah, pokoknya semua selain Allah namanya mumkinul wujud. Apa artinya mumkinul wujud? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kita pernah tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu namanya mungkin wujud. Kalau Allah itu wajibul wujud, artinya tidak mungkin tidak ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha ada. Ketika semua yang lain belum ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hadid, Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha pertama lagi maha terakhir. Apa maksud maha pertama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang maha pertama, maka tidak ada satupun sebelummu. Ini al-awwal, salah satu nama Allah. Makanya kalau ada orang namanya Abdul Awwal, ini hambanya Allah yang maha awal, yang maha pertama. Ini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira tidak ada masalah. Tidak ada orang yang mengingkari keberadaan Allah, tidak ada makhluk yang mengingkari Allah itu ada, kecuali orang yang paling bodoh, paling ingkar, paling kufur kepada Allah Ta'ala. Mengalahkan iblis. Ya kan? Makanya ini tidak perlu sebenarnya kita bahas, karena ini fitrah manusia. Semua bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Apa fitrahnya? Allah ada salah satunya. Mau kita berbicara bagaimana? Iblis saja yakin Allah ada, ya kan? Iblis yakin Allah ada. Sudah, kalau iblis yakin Allah ada, ya yang lainnya apalagi gitu. Ya. Pimpinannya keburukan saja percaya Allah itu ada.
Ya, ini yang pertama. Meyakini Allah Ta'ala ada. Yang kedua, atau sebelumnya, apakah cukup orang menjadi muslim hanya dengan meyakini Allah ada? Jawabannya tidak cukup. Orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin, iblis, setan-setan, semuanya percaya Allah ada. Maka ini tidak ada gunanya. Artinya tidak bermanfaat kalau sekedar saya percaya Allah ada. Itu tidak ada gunanya. Belum ada manfaatnya, belum membedakan dia dengan iblis. Masih sama. Kalau sekedar percaya Allah ada. Yang kedua, lebih tinggi daripada itu. Setelah dia meyakini Allah itu ada, dia meyakini Allah itu Tuhan, Rob. Tuhan dalam bahasa Arab Rob. Apa itu Rob? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pencipta, penguasa, pengatur. Itu artinya Rob. Dia pencipta, dia penguasa, dia pengatur. Kalau dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah. Kenapa saya puji Allah? Kalau kita ditanya, kita kan tiap hari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini semua zikir-zikir itu pujian kepada Allah. Kita puji Allah. Kenapa kita puji Allah? Apa alasannya kita puji Allah? Kalau kita ditanya, kenapa kamu puji Allah? Karena saya mau dapat pahala. Oke. Karena ingin menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Iya. Tapi alasan terbesar kita puji Allah, alasan terbesar karena dia Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian, sanjungan, puja dan puji semua saya persembahkan untuk Allah. Saya tinggikan Allah, saya muliakan Allah, saya sucikan Allah, semuanya saya lakukan untuk Allah Ta'ala karena dia pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Apa itu alam? Siapa itu alam? Kata para ulama, kullu man siwallahi alam. Semua selain Allah namanya alam. Semua yang bukan Allah namanya alam. Malaikat alam, Nabi dan Rasul alam, setan-setan iblis alam, kita manusia alam, hewan-hewan alam, tumbuh-tumbuhan alam, benda-benda mati sekitar kita alam. Semua selain Allah alam. Dan Allah Rabbul Alamin. Dialah Tuhannya semua alam-alam. Apa artinya? Dia yang ciptakan semua alam, dia yang memiliki semua alam, dia yang mengatur semua alam. Itulah alasan utama kenapa kita puji Allah. Karena dia pencipta, penguasa, pengatur semua selain dirinya. Semua selain dirinya diciptakan oleh Allah, semua selain Allah dimiliki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang mengatur kehidupan kita, maka kita puji dia. Dia yang mengadakan kita, dia yang menguasai kita, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang kedua, beriman akan rububiyah. Kita meyakini Allah Ta'ala adalah Rabb. Termasuk mengimani bahwa Allah Ta'ala Rabb adalah Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya, kalau dalam pembahasan ilmu usul ilmu usul akidah disebutkan syaratnya itu Tuhan maha mampu. Kalau ada yang mau dianggap Tuhan, dia harus maha mampu, mampu akan segala sesuatu, dan tidak ada yang seperti ini kecuali Allah Ta'ala. Apa syaratnya maha mampu? Oh, harus kekuatannya sempurna, atau sebelumnya dia harus hidup yang sempurna. Kalau ada orang ada yang hidup tapi tidak sempurna hidupnya, dia pasti bukan maha mampu. Bagaimana itu hidup yang sempurna? Hidup yang sempurna itu adalah hidup yang tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kefanaan, dan tidak dihinggapi oleh ngantuk, tidur, dan seterusnya. Itu hidup yang sempurna. Kehidupan Allah, hayatnya Allah, Hayyul Qayyum, maha sempurna hidupnya Allah. Kenapa? Karena kehidupan Allah tidak pernah diawali oleh ketiadaan. Tidak pernah Allah tidak ada. Dari dahulu Allah Ta'ala ada, tidak ada awalnya. Dan kehidupan Allah tidak pernah berakhir dengan ketiadaan. Dan kehidupan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak pernah terjangkiti oleh ngantuk, tidak pula tidur.
Ya, wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak pernah lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa, Tuhanku tidak pernah lalai dan tidak pernah pula lupa. Itulah kehidupan yang sempurna, dan yang punya sifat ini satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Allah maha sempurna, maha mampu akan segala sesuatu. Bagaimana kalau seandainya tidur tengah malam, terus ada hambanya yang minta bantuan, ya Allah saya minta gini, terus dia lupa, terus dia tidur, terus dia ini, berarti dia tidak sempurna kehidupannya, tidak sempurna kemampuannya, karena ada orang yang berdoa kepadanya dan dia tidak dengar, dia tidak jawab gara-gara gini dan gitu. Makanya sifat Tuhan yang paling pertama dan paling mutlak tidak bisa ditawar-tawar, dia harus maha mampu atas segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran berulang-ulang, Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Sebut apa saja, Allah maha mampu melakukannya. Syai', segala sesuatu, Allah maha mampu. Kemudian diantara konsekuensi mengimani ketuhanan Allah, kita imani semua perbuatannya Allah yang Allah kabarkan dalam Quran, Nabi SAW kabarkan dalam hadis. Kita imani Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah Ta'ala yang menurunkan hujan, Allah Ta'ala yang memberikan keturunan, Allah Ta'ala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan umur, Allah yang memberikan waktu luang, Allah yang memberikan kesehatan. Semua yang turun dari atas ke bawah itu semua perbuatannya Allah. Kita yakini hanya Allah satu-satunya yang mampu melakukannya. Tidak ada campur tangan makhluk di situ. Jangan, nanti kita akan terangkan, jangan dikira malaikat itu Jibril antar wahyu, Mikail turunkan hujan, membagi rezeki, Israfil tiup sangkakala, Israel mencabut nyawa dan seterusnya ya. Jangan dikira malaikat-malaikat ini dikasih tugas oleh Allah karena membantu Allah. Tidak. Maha suci Allah dibantu sama makhluk, enggak ada. Kalau dia butuh dibantu, berarti dia tidak mampu. Sesuatu yang dibantu menunjukkan dia tidak mampu. Jadi tugas-tugasnya malaikat, jangan dipikir mereka ini malaikat pembantu-pembantunya Allah. Allah tidak bisa kerjakan sendiri, ini dikasih tugas ini kerjakan. Kalau kayak kita sebagai pemimpin, namanya pemimpin ya di kantor di mana, tidak akan mungkin dia bisa kerjakan sendiri. Itulah gunanya ada. Kalau presiden ada menteri-menterinya. Tapi Allah Ta'ala memberikan tugas kepada malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat, tapi justru Allah kasih tugas dia untuk memuliakan malaikat. Allah Ta'ala mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma, Allah tidak repot mengurus langit dan bumi, gampang. Tanpa semua malaikat Allah bisa mengurus semua kekuasaannya sendiri, tidak butuh malaikat, tidak butuh nabi dan rasul. Allah tidak butuh kepada nabi dan rasul. Tapi ada hikmah di baliknya. Jadi Allah maha mampu, tidak butuh bantuan kepada siapapun, termasuk kepada Jibril, Mikail, semua makhluk ciptanya, dia tidak butuh semuanya. Cuman karena Allah ingin memuliakan Jibril, memuliakan Mikail, dikasih tugas. Jadi tugasnya itu kebaikan bagi mereka. Ya, tugas itu keuntungan bagi mereka, tidak sama sekali bagi Allah. Allah tidak dapat keuntungan sedikit pun dari kerja-kerjanya malaikat, tidak ada keuntungannya Allah. Sebagaimana kita sholat tiap hari, ada untungnya bagi Allah? Tidak ada. Karena Allah tidak butuh sholat kita. Kalau Allah butuh sholat kita, dia tidak maha mampu. Ya, karena dia masih butuh kepada sesuatu. Konsekuensi tidak butuh kepada apapun, konsekuensi maha mampu atas apapun adalah tidak butuh kepada apapun. Maka semua yang ada, semua yang terjadi, semua yang Allah tetapkan, kebaikannya kembali kepada diri kalian masing-masing. Enggak ada urusannya dengan Allah. Dalam artian Allah tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Ini yang kedua, mengimani Allah Ta'ala adalah Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah ini menghidupkan, Allah mematikan, apakah cukup memasukkan kita ke dalam agama Islam? Apakah kalau ada orang meyakini, ya saya percaya, saya yakin Allah ada, dan saya yakin Allah Tuhan, apakah cukup menjadikan seorang menjadi muslim? Jawabannya tidak, belum.
Kalau ada orang bilang asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi dengan mulutnya, saya beriman kepada Allah dan saya meyakini Allah adalah Tuhan, itu masih sama dengan iblis, masih sama dengan orang-orang musyrik. Kenapa? Iblis meyakini Allah Tuhan atau tidak? Ya masih. Bahkan sebelum dia kafir, dia menyembah kepada Allah. Ya. Sebelum iblis ingkar, dia menyembah kepada Allah. Iblis mengatakan ketika diusir dari surga, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, lihat. Iblis mengatakan, wahai Tuhanku, wahai penciptaku yang mengatur saya, yang menguasai saya, kasih saya tempo sampai hari kebangkitan. Jangan memasukkan di neraka dulu. Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi iblis pun masih meyakini Allah sebagai Tuhan, dan banyak dalam ayat Quran itu, ya kalau kita lihat doa-doanya iblis, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Jadi iblis pun masih meyakini Allah sebagai Tuhan, tidak diingkari. Iblis tidak mengingkari Allah sebagai Tuhan. Siapa lagi? Fir'aun masih meyakini Allah sebagai Tuhan? Iya. Cuman apa istilahnya, gengsi dia ucapkan pakai mulutnya, tapi hatinya percaya Allah Tuhan. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menampakkan mukjizatnya, ketika turun 7 hukuman dari Allah Ta'ala berturut-turut kepada kepada Fir'aun, Nabi Musa mengatakan, ya, Nabi Musa mengatakan, dan yang namanya Nabi tidak mungkin bohong, tidak mungkin Nabi itu salah. Kata Nabi Musa alaihissalam, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Kamu hai Fir'aun sungguh sangat yakin, kamu pasti yakin, kamu pasti percaya, tidak ada yang menurunkan siksaan-siksaan ini, bukti-bukti kekuasaan ini, kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun percaya Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Kenapa tidak mengucapkan? Gengsi. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari dengan mulut mereka, wastaiqanatha anfusuhum, tapi jiwa mereka betul-betul percaya bahwa Allah Tuhan semesta alam. Kenapa dia ingkari? Zulman wa uluwa, zalim dan sombong. Itu saja, hatinya tidak bisa mengingkari. Bahkan di akhir hayat Fir'aun beriman kepada Allah. Dia mengucapkan akhirnya dengan mulutnya, kesombongannya luntuh, kesombongannya hancur. Di akhir hayatnya ketika sakaratul maut, Fir'aun akhirnya mengucapkan imannya kepada Allah. Tapi kita sudah tahu, iman di sakaratul maut tidak ada gunanya, ditolak oleh Allah Ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokannya. Kalau mau taubat sebelumnya, ngapain sekarang baru taubat? Ketika Fir'aun sudah tenggelam, sudah hampir mati, dan karena tenggelam dia mengatakan apa? Amantu bi annahu la ilaha illa ma amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, saya beriman bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel, dan saya termasuk orang yang muslim. Kata Fir'aun. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita min qabl. Ngapain sekarang kamu mau beriman? Tidak ada gunanya, sementara dulunya kamu bermaksiat. Tidak diterima oleh Allah. Mati dalam keadaan kafir, walaupun dia sempat mengucapkan imannya di akhir umurnya. Tidak ada gunanya. Maka jamaah sekalian, mengimani Allah sebagai Tuhan bukan keistimewaan. Belum menjadi keistimewaan yang paling utama. Belum. Kenapa? Iblis masih mengimani Allah sebagai Tuhan. Fir'aun masih mengimani Allah sebagai Tuhan. Bahkan kaum musyrikin Abu Lahab, Abu Jahal menyatakan dengan lantang Allah adalah Tuhan semesta alam. Abu Lahab, Abu Jahal, yang Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab. Dalam Al-Quran Allah sebutkan ucapannya orang-orang musyrik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu wahai Muhammad tanya kepada orang-orang musyrik itu yang menyembah patung berhala itu, siapa Tuhannya langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau kamu tanya kepada orang musyrik, siapa yang ciptakan langit dan bumi?
Mereka menjawab, langit dan bumi semuanya diciptakan oleh yang maha berilmu, lagi maha perkasa, lagi maha berilmu, Al-Azizul Alim. Maka kalau seorang mengatakan, yang penting kan saya percaya sama Allah itu ada, yang penting kan saya meyakini Allah Tuhan semesta alam, masalah sholat itu masalah syariat saja. Ya, ini tuh masalah yang penting hati yakin Allah itu Tuhan. Kita bilang kamu kayak Firaun, kamu kayak iblis, kamu kayak orang musyrik, masih sama, belum beda. Itu belum cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Belum cukup jemaah. Makhluk-makhluk paling penentang di alam semesta dalam sejarah kehidupan manusia, semuanya masih beriman bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Ya, ini keimanan yang kedua, iman akan sifat-sifat ketuhanan Allah. Dan yang terakhir, mungkin ini yang terakhir, yang keempat kita undurkan nanti insya Allah karena waktu yang terbatas mungkin. Yang terakhir adalah mengimani nama-nama dan sifat Allah. Ini saya kira jelas semua. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang indah, nama-nama yang maha baik, yang sempurna kebaikannya. Ya, fad'uhu biha. Berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Allah Ta'ala punya nama yang tidak terbatas, maha banyak jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui jumlah nama Allah pastinya kecuali Allah Ta'ala sendiri. Kenapa jemaah? Karena nama-nama Allah itu pujian bagi Allah. Kalau kita meyakini nama Allah terbatas, berarti pujian kepada Allah terbatas. Dan sesempurnanya sesuatu, kalau tetap limited, ya tetap ada batasannya, ya tidak sempurna. Ya kan? Sesempurna-sempurna sesuatu, kalau masih ada pembatasannya, ada limitnya, enggak sempurna. Kalau kita katakan nama Allah terbatas, sama saja kita katakan Allah tidak sempurna. Kalau begitu, apa maksudnya hadis lillahi tis'atun wa tis'ina asman mi'atu illa wahid? Hanya milik Allah 99 nama 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, masuk surga, dakhalal jannah. Kata para ulama, makna hadis ini adalah Allah itu punya banyak nama yang tidak terhingga. Nah, dari semua nama Allah yang banyak, ada 99 diantaranya. Kamu tidak perlu hafal semuanya. Ya, karena memang kita nggak tahu nama Allah yang maha luas itu, kita nggak tahu semua. Cukup dari semua nama Allah yang banyak itu, cukup 99 saja diantaranya. Kalau kamu hafal, tahu maknanya, amalkan konsekuensinya, pasti masuk surga. Itu maksudnya. Karena itulah para ulama bikin karya tulis. Kira-kira dari semua nama Allah yang kita tahu, yang 99 itu yang mana ya? Ada yang mereka susun. Itulah yang kita lihat di sampul-sampul mushaf itu. Sampul kanan, sampul kiri, nama-nama Allah kan. Nah, itu buah pencarian para ulama, dicari dalam Al-Quran, dicari dalam hadis. Karena begini jemaah, kalau kita mau lihat kenyataan, yang kita bisa hitung saja itu sudah lebih 100 nama Allah, lebih 100. Jelas ya? Ya. Kalau kita mau hitung manual, itu 100 kenyataannya. Maka tidak mungkin bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan 99. Maka maksudnya adalah hadis tadi, bahwasanya nama Allah itu sangat banyak, tapi bagi kamu wahai manusia cukup 99 saja di antaranya. Kamu tahu itu maknanya, kemudian kamu amalkan, masuk ke dalam surga. Ya, maka kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang sangat indah, sangat mulia, lagi sangat banyak, dan juga sifat-sifat yang maha tinggi. Kita tutup dengan satu pertanyaan. Kita sudah sering mendengarkan apa kata Asmaul Husna. Apa sebenarnya itu husna? Husna itu bahasa Arab, ya, dari kata Hasan. Hasan artinya baik. Ya. Kalau kita mau bilang yang terbaik dikatakan ahsan. Sama kalau kabir, besar. Kalau yang terbesar akbar, kan begitu. Ya. Kabir, besar, yang terbesar akbar. Nah, Hasan baik, terbaik ahsan. Ahsan ini kalau
untuk laki-laki, muzakkar dalam bahasa Arab. Muannasnya ahsan, husna. Jadi ahsan dengan husna sama artinya. Cuman ahsan untuk muzakkar laki-laki, husna untuk muannas perempuan. Ya, jadi maksud nama-nama Allah yang husna yaitu nama-nama Allah yang paling baik, yang mencapai puncak kebaikan. Yang mencapai puncak kebaikan. Insyaallah taala kita akan jabarkan lebih lanjut nanti terkait dengan makna husna ini, kapan atau kenapa dan dari sudut pandang mana nama-nama Allah Subhanahu wa taala dihukumi, dinyatakan sebagai yang paling baik. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin kita bisa pertanyaan 5 menit kalau ada, silakan.